Kemajuan teknologi digital sayangnya dimanfaatkan sejumlah oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan transaksi ilegal jual beli bayi. Sebagian besar pelaku memanfaatkan kedok adopsi. Dan untuk mengetahui maraknya praktik tersebut, saya akan berselancar ke dunia maya. Saya mencoba mencari dengan menggunakan kata kunci adopsi bayi dan ternyata banyak sekali yang mencoba untuk menawarkan dan juga mencari untuk adopsi bayi di media sosial Facebook. Bahkan ada yang secara terang-terangan mencari dan juga menawarkan bayi yang masih dalam kandungan ibunya. Dari pengakuan tersangka, baik yang mentransport ke Bali dan juga pemilik yayasan, berapa sejauh ini yang sudah didapat dari hasil jual beli bayi ini, Pak Arya? Itu tidak diakui ya, sama si tersangka berapanya itu. Memang kalau kita hitung misalnya sekali jual 45 juta, tetapi kan dia mengeluarkan uang juga untuk penjualan bayi, pembelian bayinya itu 10-15 juta. Belum transportnya dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa mengira-ngira uang yang dia terima dan jadi keuntungan berapa, tetapi ya cukup banyak ya. Ini kan juga dipromosikan melalui media sosial Facebook begitu Pak Arya. Apakah ini secara terang-terangan atau ada kode khusus penjualan bayi ini? Ya nggak ada kode khusus, nggak ada. Mereka nggak secara eksplisit memberikan, kita menjual bayi, enggak. Tapi tekniknya dengan mengatakan adopsi. Adopsi sendiri itu kan sebenarnya ada aturannya, ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, ada ketentuan-ketentuan bayi seperti apa yang boleh diadopsi, ada ketentuan bagaimana pihak-pihak yang mengadopsi itu syarat-syaratnya ada semua. Dan itu ketika itu tidak dipenuhi berarti prosedural, berarti ilegal. Jadi mereka menyebarkan melalui Facebook itu sebenarnya yang disebarkan adalah adopsinya gitu ya. Kalau mau ngadopsi ke kita ya, terus kontak lewat situ. Tapi ya caranya karena tidak prosedur maka menjadi ilegal. Adopsi secara legal itu tentu ada Permensos yang dari sejak 2017 itu sudah disampaikan secara legal, diantaranya keluarga ini minimal 5 tahun perkawinan, memiliki sejumlah uang ya, artinya dia ada jaminan atas kesejahteraan anak yang akan yang akan dia adopsi, kemudian tidak bertentangan secara habitual resident, anak ini punya agama tentu dilahirkan dari mana ya, kemudian suku, adat, budaya, bangsa. Ini sesuatu yang menjamin anak-anak. Di dalam aturan ini jelas ya, ada anak angkat, anak asuh, dan kemudian adopsi. Ini praktek-praktek yang dilindungi oleh undang-undang. Sejalan tadi ada beberapa persyaratan, bahkan ada bonding terhadap anaknya itu sendiri. 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan gitu ya. Lalu ada sidang FIFA yang nanti akan melihat kelayakan orang tua serta konsistensi mereka dalam niat untuk adopsi dan kemudian membesarkan anak. Kalau saya harus bicara undang-undang agak panjang lebar nih, karena itu beberapa prinsip utama. Mendapatkan anak yang menjadi anak adopsi ini sesuatu yang sangat dibuka lebar oleh undang-undang. Banyak anak-anak yang justru membutuhkan kemurahan hati dari orang tua yang memiliki tekad secara legal. Dan TPPO begitu ya Pak Arya. Ini juga baru-baru ini ada kasus yang terungkap di Tangerang, ada ayah yang menjual bayinya sendiri untuk judi online. Ini juga melalui media sosial Facebook. Apakah ada kaitannya dengan kasus yang diungkap di Depok Pak Arya? Nggak ada kaitannya sih. Jadi ini kan satu jaringan tersendiri, mulai dari Depok sampai ke Bali. Mereka tidak ada koneksi ke kejadian yang di tempat lain. Tapi ini jaringan ya, maksudnya dia satu sindikat yang utuh, mulai dari yang menyebarkan informasi, yang menampung, yang mentransport, yang menampung lagi di sana, yang menjual, itu mereka satu sindikat. Sudah terorganisir ya. gitu ya? Ya, memang kita sebutkan kejahatan perdagangan orang ini adalah kejahatan transnasional terorganisir. Itu sudah disebutkan oleh PBB demikian, dan kita meratifikasi melalui konvensi yang ada, dan kita sebut ini sindikat, yang ini sindikat.
Oke, dari 8 tersangka yang diamankan, apakah berhenti sampai di sini atau masih ada pengusutan untuk tersangka-tersangka lainnya, Pak? Ya, kita tentu mencari tersangka lainnya, tapi di sisi lain kita fokus dulu kepada tersangka yang ada saat ini di tempat kita. Kita masih menunggu P21 dari jaksa untuk dilanjutkan prosesnya di pengadilan. Oke, berkaca dari kasus penjualan bayi yang kemarin berhasil diungkap, apa upaya Polres Metro Depok untuk bisa kemudian bisa mengungkap kasus-kasus lain supaya ini diberantas sampai ke akar-akarnya penjualan bayi? Ya, tentu kita melakukan patroli cyber ya. Jadi patroli cyber ini kita melihat di media sosial apakah ada lagi yang menawarkan adopsi bayi seperti ini. Gitu. Ini untuk khusus yang penjualan bayi ya. Lalu kita melihat mungkin ada Babin Kamtibmas, kita perintahkan untuk mendeteksi orang-orang yang ngontrak di wilayah Depok ini siapa saja. Apakah ada yang misalnya bentuknya seperti rumah bidan begitu ya, atau mungkin yang menampung orang-orang yang butuh untuk ditampung gitu ya. Nah, itu kita cek satu-satu, mungkin ada kegiatan-kegiatan seperti ini lagi gitu. Nah, itu upaya kita secara preventif pencegahannya begitu ya. Kalau ada ya terus kita tindak. Gitu. Baik, dan Pak Arya, ini semoga juga dengan maraknya kasus penjualan bayi dan juga tindak pidana perdagangan orang melalui maraknya penjualan bayi di media sosial bisa terungkap, diberantas sampai ke akar-akarnya melalui tadi patroli dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Terima kasih banyak Kombes Arya Perdana, Kapolres Metro Depok, atas waktunya di iNews Files. Terima kasih. Memperlakukan anak dan bayi menjadi komoditi jual beli seperti barang dagangan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat pada 2023 ada sebanyak 59 kasus terkait penculikan dan perdagangan orang melalui modus adopsi bayi ataupun anak secara ilegal. Berkedok yayasan, sindikat tersebut menyasar kelompok rentan seperti ibu muda yang sedang hamil dan ditelantarkan suaminya, maupun perempuan muda sedang hamil dalam kondisi pacaran, ataupun pekerja migran Indonesia bermasalah yang pulang dalam kondisi hamil. Kita di Facebook ya, sorry saya sebutkan, atau di medsos lainnya, banyak seolah-olah iklan, anaknya mau dijual, anaknya mau diadopsi silahkan dan lain sebagainya. Ini faktor utamanya adalah ketidaksiapan orang tua ketika mendapatkan anak, karena tadi ada situasi yang mereka sendiri tidak mengerti cara mengelola kehamilan ini, atau bahkan diantaranya yang memang tidak mau tahu juga karena tidak punya edukasi dan tidak mencari edukasi yang baik. Nah, berbagai kementerian seperti BKKBN ya, lembaga Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, kami sudah menyampaikan data-data itu untuk ditindaklanjuti menekan angka jual beli bayi yang bersumber dari banyaknya persoalan di hulu. Di tengah tentu kami juga menyampaikan berbagai data kepada Dinas Sosial untuk lebih memberi pengawasan, baik itu kepada LKSA ya, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang menampung, memberi pengasuhan pada anak-anak, maupun panti sosial yang harus diidentifikasi bahwa mereka tidak boleh melakukan tindakan ilegal, menampung kemudian seolah-olah juga memberi ruang pada orang-orang untuk mengadopsi secara ilegal. Nah, ini yang secara simultan dan berkesinambungan kami lakukan, dan di hilirnya adalah aspek penjeraan di masyarakat. Kami sangat meyakini ketika ini penegakan hukum optimal ya, ini betul-betul ditegakkan, akan menjadi daya lenting pada pencegahan. Orang mikir 1000 kali mau jual bayi, karena ternyata dalam aturan perundangan kita bisa lihat hampir 15-20 tahun akan dikenai penjara. Apalagi ini orang tua kandung misalnya. Tentu berharap ini peristiwa terakhir. Kita semua harus betul-betul memiliki awas, memiliki hati nurani untuk menyelesaikan persoalan ini. Praktik jual beli bayi di Indonesia acap kali dikaitkan dengan himpitan ekonomi. Ironinya, para pelaku merupakan ibu kandung dan ayah kandung sang bayi yang seharusnya memiliki kasih sayang yang besar kepada anaknya.
Eksploitasi melalui tindak pidana perdagangan orang melalui penjualan bayi harus diberantas sampai ke akarnya. Karena sejatinya, setiap anak Indonesia wajib dilindungi oleh masyarakat, keluarga, dan juga negara. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.